Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. يقول الله جل ربنا وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah bahwasanya pada diri kita itu ada satu tempat, satu anggota tubuh yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak melihat yang lainnya. Apa itu? Yaitu hati. Maka hati inilah yang perlu kita rawat, kita jaga, kita benarkan, kita pelihara. Bagaimana tidak terjangkit sebuah atau sedikit pun penyakit padanya, yang sehingga penyakit itu bisa membunuhnya. Maka kita perlu perhatian dengan hati ini. Perlu kita memiliki hati yang selamat, perlu kita memiliki hati yang sehat dan terjauh daripada penyakit, apalagi mati. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang dia itu telah menjadi kuburan daripada hatinya yang telah mati. Namun mereka berjalan di antara orang-orang yang masih hidup. Ya, banyak jasad itu menjadi kuburan dari hati yang telah mati. Namun mereka nggak sadar. Maka kita sebagai orang yang mengkaji daripada firman Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW, bagaimana kita melihat hati kita, mengintrospeksi, menjaga, merawat daripada hati ini. Yang hati ini merupakan satu tempat dari tubuh kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan oleh Rasulullah SAW, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis ini masyhur. Ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Rabbul Alamin tidak sudi melihat daripada wajah kalian. Allah enggak peduli gitu. Bagaimana wajah seorang hambanya? Apakah dia hitam, putih, cantik, jelek, tampan ataupun jelek? Tidak. Bukan pula Allah Rabbul Alamin melihat harta yang kita miliki, tetapi Allah hanya melihat pada hati kita dan juga apa yang kita kerjakan. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini, kenapa hadis ini ataupun wurudul hadis? Kalau ayat itu kan asbabun nuzul, tapi kalau dalam hadis itu wurudul hadis. Kenapa hadis ini muncul itu? Disebabkan karena ada sebagian orang itu yang menyatakan tidak peduli dengan amal mereka. Mereka hanya menyatakan bahwasanya yang penting itu kan hatinya. Apabila dinasihati, mas jangan hasad, jangan gini-gini gitu. Loh, yang penting kan hatinya gitu, bukan dohirnya. Maka itu salah. Karena dalam hadis tersebut dikatakan apa? Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah itu melihat pada hati kita dan juga amal kita. Mari kita kaji dalam pembahasan hati ini dalam subjudul dalam kitab ini, yaitu Anwa'ul Qalbi wa Aqsamuh, yaitu macam-macam hati. Qala Allah Ta'ala innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, mata kita,
hati kita, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan, dipertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Sama' pendengaran kita. Setiap hari kita mendengar apa? Ya, wal basar, apa yang kita lihat, dan juga apa yang diperbuat oleh hati kita. Maka itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Bukan gratis ya, kita hidup itu bukan gratis. Tetapi kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita perbuat. Walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha'i kal-maliki al-mutasarrifi fil junudi. Maka kedudukan hati dari anggota badan kita itu laksana raja yang dia menggerakkan daripada junud, yaitu tentaranya, bala tentaranya, yaitu anggota badannya, tangan, kaki, kemudian lagi mata, penciuman, kulit, dan semuanya itu di bawah kendali daripada hati. Berarti hati itu penting gitu ya. Hati itu penting. Karena dia yang mengendalikan. Baik buruknya tangan ini dikendalikan oleh siapa? Hati. Kaki ini melangkah kepada perkara-perkara yang baik atau melangkah pada perkara-perkara yang buruk, itu siapa yang mengendalikan? Menggerakkannya siapa? Hati. Begitu pula mata, begitu pula lisan, begitu pula pendengaran, begitu pula raba dan lain sebagainya. Yang menggerakkan adalah hati. Betapa pentingnya hati itu pada diri kita. Alladzi tasduru kulluha an amrihi, di mana semua anggota tubuh itu bergerak itu dalam kendali perintah dari hati tersebut. Wa yasta'miluha fi ma syaa, kemudian hati itu memperlakukan daripada anggota tubuh itu sekehendaknya, semaunya. Fakulluha, maka semua anggota tubuh itu tahta ubudiyati, di bawah penghambaan pada hati, wa qahrih, dan juga kekuasaan hati. Penting pembuatan hati itu, penting sekali, perlu kita perhatikan. Tapi jarang orang itu perhatian dengan hatinya. Kalau sedikit itu sakit dari anggota tubuhnya diperiksakan. Tapi kalau hati, pernahkah diperiksakan? Pernah Pak selama ini jenengan memeriksakan hati? Hatiku koyo opo? Datang ke ustadz misalkan, kemudian bertanya tentang hatinya. Hati saya itu demikian. Ini gimana? Sehat, normal, berpenyakit, atau mati? Gak pernah kan? Padahal ada dokter cinta itu banyak sekali, dokter cinta. Dokter hati itu banyak sekali. Siapa? Para ulama itu dokter hati Pak. Kalau dokter badan itu banyak sekali. Dan Masya Allah untuk meraup rupiah itu mudah sekali. Tetapi kalau dokter hati ini beda gitu. Wa taktasibu minhu al-istiqamatu waz-zigu, dan terperoleh ya darinya, dari apa? Dari hati itu istiqamah, lurusnya anggota badan kita, gerakan kita, amal kita itu tergantung daripada apa? Hati. Waz-zig, dan juga terperolehnya apa zek itu? Ketergelincirannya daripada anggota tubuh kita itu sebabnya juga hati. Ya, maka hati ini Masya Allah penting sekali. Wa tattabi'uhu fima yaqiduhu minal azmi. Kemudian anggota tubuh itu mengikutinya, mengikuti siapa? Hati. Terhadap semua yang diikat oleh hati tersebut dari kemauan, au yakhilluh, atau melepaskannya, tidak memiliki kemauan, ya, tidak memiliki tekad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda menggambarkan tentang pentingnya hati ini. Ala ketahuilah, wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad itu ada segumpal daging. Ya, mudghah. Mudghah itu segumpal daging, bukan segumpal darah. Kalau segumpal darah ini kenapa Pak? Alaqah. Kalau nutfah itu adalah setetes air mani. Ya, beda-beda nutfah. Proses penciptaan kita itu dari nutfah. Kemudian menjadi apa? Alaqah. Alaqah segumpal darah. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian lagi nanti ada yang namanya idham, yaitu tulang. Kemudian idham itu dibalut dengan laham. Dibalut dengan apa? Daging. Ya jadilah kita.
yang kemudian disempurnakan oleh Allah. Mudghah itu ada juga yang memaknai bahwasanya mudghah itu adalah segumpal daging yang bisa dimakan, ya seukuran seberapa lah, ya yang bisa dimakan langsung itu namanya mudghah, sesuap dari daging yang bisa dimakan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwasanya dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila baik segumpal daging tersebut, maka baiklah seluruh anggota badan kita. Kalau hati kita baik, maka pandangan kita juga baik. Tangan kita juga bergerak pada perkara yang baik. Kaki kita berjalan menuju yang baik. Pendengaran kita mendengar daripada hal-hal yang baik dan lain sebagainya. Wa idza fasadat, tapi apabila segumpal daging tersebut rusak, fasadal jasadu kulluh, maka semua anggota badan kita juga rusak. Ala, ketahuilah, wahiyal qalbu, dia itu apa? Hati. Qalbun itu sebenarnya maknanya bukan hati, tapi apa? Jantung. Tetapi kenapa dimaknai hati? Padahal hati dan jantung itu beda. Ya, kalau jenengan nanti di Arab itu bilang astari qalban, maka akan diberi apa? Jantung, bukan diberi apa? Hati. Padahal yang kita inginkan adalah hati gitu. Tetapi karena sudah salah kaprah dalam penerjemahan ini, kalau kita artikan qalbun itu menjadi jantung itu kayak gimana gitu, ya dalam bahasa kita. Tapi orang-orang Arab memaknai qalbun ini adalah jantung, bukan hati. Ya, kalau hati itu al-kabid, ya kaf ba dal, itu namanya hati. Jadi kalau mungkin kita hidup di ketika umroh maupun haji gitu ya, pengen beli gitu ya hati, maka jangan bilang qalbun, tapi apa? Kabid. Nah, kabid. Kembali kepada permasalahan tentang hati. Fahuwa malikuha, malik. Dan hati itu adalah apa? Raja daripada anggota badannya. Wahia al-munfidatu lima ya'muruha bihi. Maka dia ini kembali ke mana? Kalau kolbun itu kan huwa gitu. Tapi di sini wahia. Maka hiya di sini adalah anggota tubuh. Anggota tubuh itulah yang menjalankan pada apa saja yang diperintahkan oleh hati kepadanya. Jadi hati ini masya Allah laksana raja, laksana pimpinan gitu ya. Maka perlu dan pentingnya kita perhatian, kita koreksi, kita jernihkan, kita bersihkan hati kita, karena hati ini penting sekali. Ya, baik dan buruknya kita itu tergantung pada hati. Maka hati inilah mari kita rawat, mari kita obati kalau sakit gitu ya, agar sehat, agar selamat. Al-qabilatu lima ya'tiha min hadyihi, yang dimana dia itu anggota tubuh itu menerima dari semua yang datang dari petunjuknya. Petunjuk siapa? Hati. Wala yastaqimu laha, dan tidak akan pernah lurus bagi para anggota tubuh syai'un min a'maliha, sedikit pun atau sesuatu pun daripada apa yang dilakukan oleh anggota tubuh, hatta tasduru an qasdihi wa niyatihi, sampai muncul perbuatan itu muncul dari apa? Qasdun, apa yang dikehendaki oleh hati, wa niyatihi, dan juga apa yang menjadi atau yang diniatkan oleh hati tersebut. Jadi amal kita baik dan buruk tergantung pada apa? Hati kita. Apa yang diniatkan oleh hati kita, apa yang disengaja oleh hati kita, sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Wa huwal mas'ulu anha kulliha, dan hati itu dia menjadi mas'ul. Mas'ul itu apa? Pemimpin, bertanggung jawab tentang semua anggota tubuh kita. Ya, hati yang bertanggung jawab dengan semua yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita. Maka sangat-sangat penting untuk kita perhatian terhadap hati ini. Li'anna kulla ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Kenapa? Karena semua pemimpin itu bertanggung jawab dengan rakyatnya, dengan yang dipimpinnya. Kanal ihtimam. Oleh karena itu al-ihtimam, yaitu perhatian, bitashihihi, dengan memperbaiki hati, wa tasdidihi,
dan membenarkan hati, mungkin membenarkan niat gitu. Aula itu jauh lebih utama, ma'tamada alaihi as-salikun, daripada semua yang disandarkan oleh orang-orang yang berjalan. Salik di sini maksudnya mungkin orang yang beramal gitu. Wan nadharu fi amradih, dan juga penting untuk melihat pada penyakit-penyakit hati. Maksudnya kita perlu mengetahui penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu apakah? Ya misalkan ada tetangganya bangun gitu ya. Kemudian dia itu emosi terhadap dirinya sendiri ya. Putar-putar marah gimana. Loh, itu berarti apa? Penyakit. Karena apa? Karena dia sudah hasad. Iri kan gitu. Ngapain iri? Wong dia itu sudah apa? Sudah ditetapkan oleh Allah bagiannya masing-masing. Rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah ketika kita berada di mana? Di rahim ibu kita pada usia berapa? 3 bulan. Ya, dari janin, dari perjalanan janin. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Fulan ini kaya. Fulana ini sedang. Fulana ini miskin. Itu sudah ditetapkan. Ya, kenapa kita harus hasad? Rizki itu sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada temannya gitu ya, temannya itu kurang oke lah gitu ya. Dia oke gitu misalkan dalam sisi pekerjaan, dalam sisi tubuh dan dalam sisi wajah gitu, tampan gitu. Tapi temannya yang jelek itu dapat istri yang cantik jelita. Kenapa dia hasad? Kenapa dia iri itu? Itu sudah bagiannya. Jodoh juga sudah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin, kan gitu. Ini termasuk daripada amrad, daripada penyakit hati. Kita harus mengenalnya. Kalau kita nggak mengenalnya, maka sangat mungkin kita terjatuh di dalam penyakit tersebut. Sebagaimana dalam syair ya yang ma'ruf, araftu syarra la li syarri lakin li tawakki wa man la ya'rifis syarra 'anil khairi yaqa' fihi. Kita harus mengenal keburukan dari apa? Dari kebaikan. Kalau kita nggak mengenalnya, nggak mengenal keburukan ini, sangat mungkin kita akan terjatuh ke dalamnya. Jadi hasad, iri, ujub dan lain sebagainya itu harus kita ketahui. Ya, bagaimana sih ujub itu? Bagaimana sih riya itu? Oh, bagaimana kerusakan yang ditimbulkan daripada hasad itu, riya dan sebagainya. Jangan bagi yang sudah umrah dan juga haji. Ya, di bangunan-bangunan orang Arab, bahkan di apa saja yang dimiliki orang Arab biasanya ditulis apa? Masya Allah. Kenapa? Kenapa Pak, Ibu-ibu? Karena di Indonesia enggak ya? Di Indonesia itu orangnya tawakalnya kepada Allah luar biasa gitu. Masya Allah. Kenapa? Karena di sana terkenal dengan penyakit yang namanya apa? Ain. Iya toh? Apa itu penyakit ain? Misalkan aja anak kita ajak jalan-jalan ya. Tiba-tiba panas langsung pulang gitu. Itu sangat mungkin terkena ain. Jadi ada orang itu yang Masya Allah dalam dadanya itu hasadnya luar biasa. Dia selama ini sudah menikah 10 tahun, 20 tahun tapi gak punya anak. Ini ada orang punya anak lucu. Maka dia hasad, ya dendam gitu ya. Pengen menyingkirkan kenikmatan ini. Nah, maka itu akan memunculkan apa? Ain. Begitu pula bangunan itu bisa roboh. Disebabkan daripada hasadnya orang yang terlalu hasad itu. Kembali kepada pembahasan ya qalb. Wa ilajuha, dan juga kita harus mengetahui gimana cara mengobati hati itu, gimana caranya. Itu ahammu, itu teramat penting. Ya, dari kita mengetahui penyakit hati dan kita mengetahui sistem atau cara di dalam mengobatinya itu jauh lebih penting. Matan sakubihi an-nasikun, jauh lebih penting daripada hanya sekedar melakukan peribadahan. Jauh lebih penting. Kenapa? Karena ibadah itu tadi muncul dari mana Pak? Yang menggerakkan anggota tubuh kita. Misalkan kita itu dzikir gitu. Yang memunculkan ini dari mana? Hati. Ya, maka hati ini yang menyebabkan dzikir kita itu diterima oleh Allah atau tidak kan gitu. Jadi yang penting mana? Hati inilah yang penting gitu ya. Penting untuk kita perhatikan bagaimana penyakitnya, bagaimana cara mengobatinya, bagaimana hati yang selamat, bagaimana hati yang mati dan lain sebagainya. Itu penting sekali. Maka mempelajari tentang hati itu penting sekali. Ya, penting sekali. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan.
Subjudul berikutnya, aqsamul qulub. Tadi dikatakan anwaul qalbi wa aqsamu. Sekarang dikatakan di sini adalah macam-macam hati. Hati sebagaimana kemarin itu terbagi menjadi 3. Di sini juga dikatakan lamma kanal qalbu. Ketika hati itu yusafu bil hayati wa diddiha, disifati kehidupan, hati itu hidup yaitu wadiddiha, berarti diddi lawan daripada hidup itu adalah kematian. Ya, hati yang hidup itu dikatakan oleh Allah Rabbul Alamin yaitu hatinya orang-orang yang selamat atau qalbun sadid. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nah, di surah Al-Baqarah di awal-awal itu ayat pertama, kedua, ketiga, keempat sampai sebelum khatamullah itu menjelaskan tentang keadaan hatinya orang-orang yang beriman. Kemudian setelahnya keduanya yaitu khatamullahu itu menjelaskan tentang hatinya hati mayit. Siapa hati mayit itu? Hatinya orang-orang kafir. Jadi hati yang selamat tadi hatinya orang yang beriman, kemudian hati yang mati itu hatinya orang-orang kafir, kemudian yang ketiga itu adalah hati yang berpenyakit, itu adalah hatinya orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun, ya, fazadahumullahu marada. Ya, pada hatinya orang-orang munafik itu punya penyakit, ada penyakitnya. Lalu Allah tambah penyakit yang lain di samping penyakit yang ada pada orang tersebut. Naudzubillahi min dzalik, semoga kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang hidup, hati yang selamat, hati yang sehat. Inqasama, terbagi, bihasabi dzalika, sesuai dengan pembagian tadi, yaitu hidup dan mati dan juga berpenyakit tadi, ila salasati aqsamin, menjadi 3 macam. Yang pertama, al-qalbus sahih awis salimu, yaitu hati yang sehat atau hati yang selamat. Nah, bagaimana ciri-cirinya nanti kita akan belajar di sini atau kita kaji di sini, ya. Yang kedua, wal qalbul mayyitu, yaitu hati yang mati. Tadi sudah saya sebutkan hati yang mati ini adalah hati orang-orang yang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Ya, dalam surah Al-Baqarah. Wal qalbul marid, dan hati yang berpenyakit, yaitu hatinya orang-orang yang munafik. Kemudian dijelaskan, dirinci satu persatu, ya, dari 3 macam hati tadi. Yang pertama adalah al-qalbus sahih, atau apa? Qalbus salim tadi, ya. Qalbus salim. Huwal qalbus salimu, dia adalah hati yang selamat. Alladzi la yanju yaumal qiyamah, yang tidak akan pernah selamat pada hari kiamat. Tidak ada orang yang selamat pada hari kiamat nanti illa man atallaha ta'ala bihi, kecuali orang yang datang menghadap Allah Rabbul Alamin dengan hati yang selamat ini, ya, dengan hati yang selamat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah As-Syu'ara, ya, ayat 88 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang dimana enggak berguna harta dan juga anak-anak laki-laki, apalagi anak perempuan. Anak laki-laki aja enggak berguna gitu. Ya, kenapa? Karena anak laki-laki itu memiliki beberapa derajat dibanding daripada anak perempuan, ya. Oleh karena itu banyak secara fitrah gitu, ya. Kalau seorang itu menikah kemudian istrinya hamil, apa yang diinginkan? Anak laki-laki, bukan anak perempuan, ya. Kenapa dikatakan oleh Allah Rabbul Alamin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Lelaki itu menjadi pemimpin bagi perempuan. Jangan sampai terbalik. Kita sebagai laki-laki kemudian dipimpin oleh istri kita. Ya, suruh ngepel, suruh apa? Jangan sampai, ya. Tapi sebenarnya, ya, ngepel itu juga bukan pekerjaannya perempuan. Ya, dikatakan bahwasanya wanita itu kewajibannya apa? Masa juga enggak, Pak? Enak aja. Ibu DKI gak enak-enak. Bukan. Ibu itu
hanya pekerjaannya adalah mempercantik diri, kemudian juga melayani suami di ranjang, kemudian setelah itu adalah melahirkan, kemudian juga ya ngemong lah istilahnya, ngemong daripada anak itu. Setelah itu enggak gitu ya. Nyapu itu sebenarnya adalah kewajiban dari bapak-bapak. Nyuci piring. Tapi sekarang kita kan canggih. Kalau dia itu punya harta gitu, ya maka cari pembantu gitu ya. Cari pembantu. Jadi istri itu banyak. Terkadang kalau kita lihat antara suami dan istri itu yang lebih muda istrinya atau bapaknya? Bapaknya biasanya gitu. Sama-sama usianya selisih setahun atau 2 tahun gitu ya. Kalau sudah lanjut usia gitu, usia 60, biasanya yang lebih keren itu bapaknya, bukan ibunya biasanya. Kenapa? Karena ibunya inilah yang 24 jam nonstop kerja terus, mikir terus. Sing rapuh pertama ya perempuan kan gitu. Tapi sebenarnya dalam Islam itu mengatur bahwasanya seorang wanita itu tidak seperti itu. Ya, maka ada kisah dikisahkan, saya langsung dari mulutnya yang mengisahkan ya. Dia adalah salah seorang mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Dia dari Jawa Timur juga, nggak saya sebutkan namanya. Kemudian dia itu punya teman asli Arab karena kuliahnya di sana di Madinah gitu, teman Arab. Ya. Kemudian usianya sudah sebaya, sudah waktunya nikah gitu. Nah, orang Indonesia ini sudah nikah mahasiswa tadi. Yang dari Saudi ini belum nikah. Kemudian ditanya, "Hei Fulan, kenapa kamu belum nikah juga? Bukankah wanita Arab itu cantik jelita?" "Iya, cantik jelita." "Jenengan pernah nggak melihat wanita Arab?" Luar biasa. Ya, jenengan kalau malam-malam berjalan pas umrah itu keluar, melihat orang-orang Arab itu sekelebat gitu, masya Allah, putih, hidungnya masya Allah gitu, bodinya Maka mahasiswa Indonesia itu heran gitu, kenapa kamu nggak segera menikah? Bukankah wanita-wanita Arab itu cantik-cantik? Iya, cantik-cantik. Tapi aku jauh lebih suka dan menginginkan menikah dengan wanita Indonesia. Lu kok iso? Gitu. Dia tanya gitu. Mahasiswa Indonesia kaget. Lu kok bisa gitu? Padahal mahasiswa Indonesia tadi punya keinginan dia mau menikah dengan wanita-wanita Mesir. Kenapa wanita Mesir itu masya Allah cantiknya luar biasa kata dia gitu. Cerita sama anak gitu ya. Kemudian ditanya, "Lu kenapa? Emang kamu tahu wanita Indonesia itu kayak apa?" "Iya. Karena ibuku itu wanita Indonesia. Ternyata ibu dia wanita dari Indonesia. Sedangkan bapaknya asli Arab itu." Kemudian dia melihat bagaimana perbandingan antara wanita Indonesia dengan mereka wanita-wanita Arab. Ternyata wanita Indonesia itu memiliki dia itu istilahnya suka bekerja gitu ya. Masak dia mau, kemudian nyapu mau, mencuci mau, kemudian menyetrika mau, dan lain sebagainya, mau semuanya. Aku ingin memiliki istri seperti ibuku, bukan sebagaimana para wanita orang-orang Arab pada umumnya. Masya Allah, orang wanita Indonesia memang topnya. Kenapa kita berbicara ke sana tadi ya? Promosi bukan Pak, oleh Bandung tadi. Lewong kita orang Indonesia ngapain promosi produk kita sendiri gitu. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak ada manfaat, yaitu harta benda dan juga anak-anak laki-laki. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang sahih. Maka bagaimana kita bisa meraih, bisa memiliki daripada hati yang salim di sini? Ya, kita harus ketika Allah mengabarkan bahwasanya semua hati itu merugi, mudahnya kan gitu, kecuali hati yang selamat, kecuali hati yang sahih. Mari kita ketahui hati yang salim itu bagaimana, hati yang sehat itu bagaimana, gitu ya. Wakil, dan dikatakan fi ta'rifi, dalam definisi hati yang sehat, hati yang selamat, annahul qalbu, dia itu adalah hati alladzi salima min kulli syahwatin, yaitu hati yang selamat dari semua syahwat. Padahal kita itu punya syahwat. Kalau kita itu nggak punya syahwat, gimana kita menikah? Kan gitu toh? Gini bukan?
Nah ini kok dikatakan di sini, annahul qalbu, wasanya itu adalah hati yang selamat dari semua syahwat. Syahwat itu tidak semuanya terlarang. Syahwat kita kepada istri kita yang sah, ya itu bagaimana? Boleh gitu. Bahkan kalau kita nggak menggauli istri kita, terlarang gitu. Kita cuekin. Ya, ada seseorang yang dia itu menceraikan adik perempuannya itu dari seorang laki-laki. Kenapa? Ternyata adiknya perempuan ini memang cantik jelita. Kemudian hanya dibikin pajangan. Ya, hanya diberikan emas, diberikan baju bagus, diberikan untuk menghias diri gitu ya. Tapi nggak pernah disentuh. Ya, karena laki-laki ini adalah laki-laki yang setengah wanita, bencong gitu ya. Sehingga kakak perempuan ini kemudian menceraikannya. Sudah dek, kalau kayak gitu ya nggak usah lah ya nikah dengan orang yang kayak gitu. Ya, maka ini juga nggak boleh gitu ya. Jadi maksudnya semua syahwat tukhalifu amrallahi wa nahyahu. Yaitu syahwat, keinginan yang menyelisih dari perintah Allah Rabbul Alamin. Jadi syahwat kita harus tunduk di bawah perintah Allah Rabbul Alamin. Ya, syahwat kita, keinginan kita. Ya, kita ingin misalkan saja ya, ini contoh saja ya. Jenggot itu jemberi wong ya. Oh, ribut gitu ya. Jijiki kayak ngene kan. Nah, itu syahwat yang menyelisihi daripada perintah Allah Rabbul Alamin. Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk membiarkan jenggot itu. Biarkan jenggotmu, jangan kamu potong. Ya, kita nggak perlu biaya di dalam membiarkan jenggot ini. Jenggot itu tumbuh sendiri, ditumbuhkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ngapain kau sulit-sulit? Ya, menghabiskan Pak? Silet ya. Nah, gitu. Berarti syahwat yang menyelisih daripada perintah Allah Rabbul Alamin. Selono ceringkang kok welek gitu ya. Kayak apa, Pak? Kayak orang kebanjiran, kayak orang kurang Ya, kurang kain gitu ya. Wah, kan nggak cocok itu. Kalau keinginan kita menuju ke sana, maka inilah yang dimaksud menyelisih Allah Rabbul Alamin. Kita melihat juga istri itu kalau dia pakai baju yang ketat, kemudian jilbab yang ketat, itu indah gitu ya. Kemudian juga kaswu al-wajah, yaitu membuka wajahnya, ya dinikmati oleh semua laki-laki yang melihatnya. Itu keren gitu ya, bangga. Ya, ini juga namanya syahwat, yaitu keinginan yang menyelisih daripada perintah Allah. Padahal Allah merintahkan agar wanita itu menutup seluruh tubuhnya, sampai pun kaki itu diperintahkan untuk menutup. Halah kaki ya, siapa yang tergoda? Bapak-bapak tergoda nggak dengan kaki? Tergoda apa betul? Kalau jenengan bilang biasa, berarti menyalahi daripada fitrah. Allah saja itu memerintahkan untuk menutupi, kemudian kita nggak tergoda, ya berarti salah kita, nggak normal gitu ya. Berarti kalau kita menginginkan istri kita itu tampil oke di hadapan teman-teman kita, maka ini menyalahi daripada perintah Allah Rabbul Alamin. Dan juga macam-macam yang banyak gitu. Begitu pula syahwat yang menyelisih daripada larangan Allah Rabbul Alamin. Allah melarang seperti apa? Melarang apa? Melarang tabarruj bagi wanita. Ya. Kemudian wanita itu tabarruj. Tabarruj itu adalah mempersolik, mempercantik diri, kemudian tampil di muka umum. Itu namanya tabarruj. Ya, tabarruj. Maka tabarruj ini nggak boleh. Karena tabarruj ini adalah dari perbuatan wanita-wanita jahiliyah. Ya, maka nggak boleh gitu. Kemudian dia suka, ya syahwatnya itu mendorong untuk menerjang daripada larangan Allah, maka inilah yang terlarang. Ya. Wa min kulli syubhatin, dan hati yang selamat dari semua kerancuan, tu'aridu khairahu, yang menerjang, yang menolak daripada kebaikannya. Ya, subhat. Subhat itu banyak sekali, sebagaimana yang kemarin saya katakan. Dan contohnya pada pagi hari ini, di antaranya subhat itu adalah apa? Dalam permasalahan warisan. Ya, saya punya teman, dia itu anaknya orang kaya raya. Ya, pada tahun 70-an atau 80-an, 1980, dia itu SMP sudah naik mobil, sudah nyetir mobil sendiri, itu kaya. Di tempat anak jangankan untuk nyetir mobil waktu itu, ya pakai sendal aja nggak punya, banyak yang nyeker gitu pada tahun itu gitu ya. Tapi dia sudah kaya raya.
Dan beberapa waktu yang lalu orang tuanya meninggal dunia kedua-duanya. Kemudian mewariskan harta yang melimpah. Maka dia setelah mendapatkan warisan itu berkata kepada anak, ya ketemu gitu ya. Alhamdulillah Mas, kemarin tuh warisan itu saya bagi sama rata. Loh, saya bilang gitu, kok gitu? Dia bilang alhamdulillah, padahal menentang daripada pembagian yang telah diperinci oleh Allah dalam 2 ayat dalam surah An-Nisa, kalau nggak salah 11-12 ya. Diperinci semuanya oleh Allah Rabbul Alamin. Bagian ini dapat 1/3, dapat 2/3, dapat 1/8, dapat 1/4. Lu kok dia itu kemudian ngomong bagaimana? Alhamdulillah saya bagi sama rata biar enggak gini dan gitu. Ya Allah, kok bilang alhamdulillah padahal dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini subhat. Ya, subhat juga. Ya, pembagian harta waris yang sama rata itu mendamaikan di antara keduanya. Damai di dunia, tapi dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Fasalima min ubudiyati ma siwah. Hati yang selamat itu juga hati yang selamat daripada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan hanya salat. Doa itu juga termasuk daripada peribadahan. Bukankah pada zaman ini, di negeri kita ini, di dekat daripada tempat tinggal kita, itu banyak orang-orang yang datang ke kuburan, kemudian dia meminta atau bertawassul dengan orang yang telah mati. Maka ini adalah bagian daripada ibadah. Kalau orang itu seperti itu, artinya selamat apa enggak? Tidak, artinya enggak selamat. Ya, orang yang bertawassul dengan mayit, wallahi dia telah memalingkan peribadahan kepada selain Allah Rabbul Alamin. Maka hatinya hati yang berpenyakit minimalnya, ya, dan maksimalnya mati. Hatinya mati, dikubur dalam jasadnya. Jasadnya jadi kuburan. Sebenarnya dia sudah mati. Dia sudah mati dari dulu gitu ya. Cuma banyak orang yang gak sadar. Banyak mayat yang bergentayangan di sekitar kita. Ya, karena hatinya sudah mati. Dan tubuhnya menjadi kuburan daripada hatinya yang telah mati. Itu satu contoh saja. Kalau contohnya banyak-banyak, gak cukup waktunya lu. Waktunya lu sudah mau habis ya. Wasalima min takimi ghairi rasulih, dan juga hati yang selamat, dia itu selamat dari berhukum dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak orang itu yang berhukum kepada selain Allah, termasuk di negeri kita ini banyak orang ya yang tidak mau berhukum dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangankan orang sekarang, Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, itu ada 2 orang bersengketa. Satunya dia itu agamanya Islam, Muslim dia. Satunya orang Yahudi. Dia bersengketa. Kemudian 2 orang ini mau berhukum gitu. Maka orang yang Yahudi tadi berkata, mari kita berhukum kepada Muhammad gitu. Kemudian orang yang Islam tadi, Muslim tadi berkata, enggak, kita berhukum saja kepada orang Yahudi. Ya, pendeta Yahudi gitu. Kemudian kenapa kok demikian? Karena orang Yahudi itu mengetahui bahwasanya Rasulullah itu adil, Nabi Muhammad itu adil. Ya, Nabi Muhammad itu adil walaupun dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tapi mengetahui dalam kitab Taurat bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur, amanah, adil dan lain sebagainya. Tapi orang yang munafik tadi, orang Muslim tadi itu menyatakan apa? Bertakim kepada selain Nabi. Ya, kenapa? Karena apa? Karena dia tahu bahwa Nabi nggak bisa disuap. Ya, karena dia ingin kecurangan gitu. Kalau kepada orang lain gitu, orang selain Muslim, maka sangat mungkin dia menerima suap. Nah, ini kecurangan. Berarti dia tidak mau berhukum kepada Rasulullah SAW. Maka Umar radhiyallahu taala anhu ketika itu mendengarnya. Kemudian ditanya, "Fulan, betul apa yang dikatakan orang Yahudi tadi?" Betul. Ya, maka Umar langsung mengeluarkan pedang kemudian memenggal kepalanya. Kenapa? Karena orang yang tidak berhukum kepada Nabi Muhammad SAW, berhukum kepada selainnya, berarti dia telah murtad. Itu resikonya berat, murtad. Dan orang yang murtad itu boleh dipenggal lehernya, tapi bukan kita yang memenggalnya, tapi siapa? Waliul amr.
Ya nggak boleh sembarangan. Kemudian kita loh, kata Abu Rima kemarin tuh kayak gitu. Ya kita penggal aja loh, yang kena saya nanti. Ya, tapi perlu diluruskan. Yaitu apa? Waliul amr, ya pemimpin negeri kita. Ya pemimpin mungkin Pak Gubernur, Pak Camat atau yang lainnya gitu. Fahasalat ubudiyatu lillahi ta'ala, maka jadilah dia itu memurnikan peribadahan. Jadi hati yang salim, hati yang sahih itu adalah hati yang bisa memurnikan peribadahan hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Itulah hati yang apa? Selamat. Nah, mari kita introspeksi, kita lihat, kita periksa hati kita seperti itu sudah. Ketika kita sedekah, apakah murni untuk Allah Rabbul Alamin? Ketika kita sholat, ketika kita baca Al-Quran, kita mengkaji dan sebagainya, apakah semuanya itu sudah bisa kita murnikan, kita ikhlaskan kepada Allah Rabbul Alamin? Kalau hati kita belum seperti itu, maka jangan berharap kita itu selamat nanti di yaumil kiamah. Mari kita tata, mari kita perbaiki, mari kita obati. Jangan sampai hati kita berpenyakit, apalagi mati. Iradatan, sebagai kehendaknya. Jadi ikhlas itu menjadi kehendaknya. Wa mahabbatan, dan juga cintanya. Wa tawakkulan, dan menjadi apa? Perwakilan, tawakal, penyandaran. Wa inabatan, dan kembali kepada Allah. Wa ihatan, dan juga menjadi apa? Ihatan itu tunduk. Wa khasyatan, dan takut. Wa rojaan, dan berharap. Wa khalasa amaluhu lillah, dan amalnya semuanya murni untuk Allah Rabbul Alamin. Ini hati yang selamat. Fa in ahabba fillah, jika dia cinta kepada seseorang, maka dia cinta karena Allah Rabbul Alamin. Ya cinta, maka cintanya itu didukung ataupun niatnya itu mencintai karena Allah Rabbul Alamin. Ya, orang yang saling mencintai. Bolehkah Pak laki-laki mencintai laki-laki? Boleh apa betul? Boleh. Lagai. Oh, mencintai karena Allah. Gambarannya piye Pak? Mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Jenengan berkumpul di sini, berkumpulnya jenengan di sini ini karena apa yang berdasari? Karena Allah, insya Allah. Ya, karena kita sama-sama ingin apa? Masuk ke dalam surga. Pengen bersama-sama untuk mencari atau melewati jalan yang terdekat, jalan yang mudah, jalan yang tercepat masuk ke dalam surga. Maka insya Allah kita berkumpul di sini karena Allah Rabbul Alamin, dan berpisah juga karena Allah Rabbul Alamin. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, yaitu sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dimana dia akan dinaungi nanti di yaumil kiamah, di padang mahsyar oleh naungan Allah. Naungan Allah dimaksud ini adalah naungan Arsyur Rahman, yaitu naungan arsy-Nya Allah Rabbul Alamin. Siapa di antaranya? Adalah orang yang saling mencintai karena Allah Rabbul Alamin. Bukan karena dia tampan, bukan karena dia itu punya kedudukan, bukan karena dia ini dan itu, bukan. Tapi cintanya karena Allah Rabbul Alamin. Wa in abghadha fillah, kalau dia itu membenci, maka dia membencinya juga karena Allah Rabbul Alamin. Yang membencinya karena Allah, bukan karena apa? Karena dia orang miskin, bukan karena dia sudah tua renta, sudah bungkuk, sudah jalannya gini dan gitu, bukan. Ya, tetapi dia membenci karena apa? Karena Allah. Karena seorang itu bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, menyelisih daripada perintah maupun larangan Allah Rabbul Alamin. Itulah ya tanda daripada orang yang memiliki hati yang selamat, hati yang sehat. Wa in a'ta lillah, kalau dia memberi, maka dia memberi karena Allah, tidak pilih kasih. Ya, ada orang yang memberi itu pilih kasih. Tonggone lah dikai, tapi orang yang jauh di sana dikasih loh, pilih kasih kan gitu. Wa in mana'a lillah, kalau dia menolak, maka menolaknya karena Allah, tidak juga pilih kasih. Ya, banyak orang itu menjadi orang yang keren gitu dalam sebuah perusahaan. Kemudian dia bagian menerima pekerja gitu ya. Kemudian dia pilih kasih. Kalau dia menolak, maka menolak sesuai dengan ya kriteria. Ya, gimana ditolak?
bukan menurut keinginan dia, sehingga muncullah kedoliman. Karena kedoliman itu apa? Dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Wala yakfi hada, maka tidak cukup semuanya ini. Perhatikan Pak, dari penjelasan di hari awal tadi, hati yang selamat itu tidak cukup dikatakan hanya itu saja. Nggak cukup, hanya itu saja. Apa tadi? Mulai dari pertama tadi, yaitu hatinya selamat dari syahwatnya itu selamat dari menyelisih perintah dan larangan. Kemudian selamat daripada apa? Kerancuan, selamat dari peribadahan dari selain Allah, selamat ini dan itu banyak sekali tadi. Maka dikatakan di sini wala yakfi, dan tidak cukup. Semua itu gak cukup. Cek gitu syaratnya. Hatta yaslama minal inkiyadi wat tahkimi, sampai dia itu selamat juga daripada apa? Inkiyat, menjalankan tunduk, wat tahkim, dan berhukum. Likulli man ada rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia itu tunduk berhukum kepada siapa? Hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita juga harus mengenal daripada hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukum di dalam rumah tangga, bagaimana hukum di dalam mendidik anak, bagaimana hukum di dalam bermasyarakat. Ya, ada seorang ya, di sini tetangga, dia di sini, ya. Kemudian sini ada tetangga lagi. Maka tetangga ini melewati tetangga ini, seret gitu ya, mengasihi dia, seret ke sini. Kemudian balik ke sini. Ini apakah dia selamat daripada berhukum Rasulullah SAW? Tidak. Ya, karena dia telah menyakiti tetangga ini, ya toh? Walaupun dia memberi itu, tapi tetangga yang di sampingnya itu jauh lebih berhak untuk mendapatkan pemberian daripada dia. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Tetangga yang terdekat ini dulu dimuliakan, jangan yang lainnya dulu. Ya, maka ketika tetangga ini melihat yang pemandangan yang seperti itu, bagaimana kira-kira hatinya? Hancur hatinya, terluka. Ada apa ya saya kok digitukan? Kan seperti itu. Walaupun pemberiannya nggak seberapa, maka ini perlu diperhatikan. Ya, banyak kasus yang seperti ini sehingga terjadi apa? Pak? Bugudun, yaitu kemarahan, kebencian, itu satu sama lain. Padahal ini nggak diperbolehkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Ini perlu diperhatikan. Kemudian juga ada tetangga itu yang sukanya memberi ya sesuatu yang dimilikinya yang sudah di kulkas lama sekali. Iya kan? Ini biasa seperti itu. Ya, jamuran, buat nanti mau jamuran, Pak. Setengah apa ya? Saya pernah, Pak. Ya, karena saya itu dulunya kontraktor ya, berpindah-pindah, kontrak dulu gitu. Alhamdulillah sekarang sudah punya. Ya. Suatu ketika saya di sebuah tempat gitu, ada seorang tetangga itu yang mengasihkan susu kaleng yang gede gitu, donko, gede gitu. Ya, karena saya anak banyak, ya alhamdulillah dikasih. Ternyata ketika dibuka oleh istri anak itu sudah apa? Sudah ada jamurnya semua. Jamurnya nggak sedikit, tapi banyak sekali. Saya juga curiga, dia itu juga punya anak kecil banyak. Kenapa nggak diberikan kepada anaknya? Maka terbuka sekarang. Ya kecurigaan saya, ada apa gitu. Ternyata ini istri bilang, "Bi, ini gimana ini sudah kayak gini? Yuk jangan diberikan. Ya kalau ini diberikan bahaya gitu. Jangankan seperti itu. Saya pernah punya kisah, anak saya yang kedua waktu kecil itu ya, ketika di rumah mertua itu membikinkan susu gitu untuk anak saya. Saya taruh gitu di kulkas. Ternyata kulkasnya sudah rusak. Ya kulkasnya itu wujud, juga nyala gitu. Tapi sudah nggak dingin gitu ya. Maka setelah sejam atau 2 jam susu ini saya berikan kepada anak saya. Ternyata anak saya kemudian muntah-muntah, nggak bisa berhenti gitu. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit gitu terdekat. Ya, jangankan kok susu yang sudah kayak gitu. Lewang susu yang bagus saja terkadang seperti ini kan gitu. Maka ini juga tetangga yang naudzubillahi min dzalik. Berarti dia tidak berhukum kepada hukum Rasulullah. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan daripada apa yang diperintahkan dari Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada para tetangganya. Tidak seperti ini, ya. Fayaqidu qalbahu. Kemudian dia mengikat hatinya, dengan apa? Dengan bertahkim, dengan tunduk,
dengan hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqdan muhkaman, ya aqdan muhkaman, dengan mengikat hukum-hukum tadi, alal itmami wal iktida, yaitu untuk menyempurnakan dan untuk meneladani bihi dengannya wahdah. Meneladani siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahnya, orang yang memiliki hati yang selamat itu diantara cirinya dia itu hanya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang banyak yang meneladani bintang film, ya toh? Sampai dijadikan teladan di dalam peribadan dia. Banyak orang yang meneladani para aktor, pemain sinetron misalkan, di dalam masalah sholat berjamaah. Dia sholat berjamaah dengan istri dan anaknya di rumah. Ya ini kan salah kan gitu. Jadi teladan itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lainnya. Duna kulli ahadin. Ya, duna kulli ahadin maksudnya bukan selain Rasulullah. Fil aqwal, dalam ucapan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berucap? Rasulullah itu tidak pernah berucap kecuali dengan kebenaran. Sampai pun dalam bercanda. Sampai pun dalam bercanda. Dalam riwayat, siapanya namanya? Ummu Fadl ya, kalau nggak salah ya. Itu pernah dicandai oleh Rasulullah SAW ya, tentang penghuni surga. Di surga nanti nggak ada orang seperti kamu. Karena beliau itu sudah tua gitu ya. Ini bercanda, Rasulullah bercanda, kemudian Fadl itu nangis gitu ya, nangis, sedih gitu. Dia pikir bahwasanya dirinya tidak bisa masuk ke dalam surga gitu. Padahal Rasulullah ini bercanda. Maka Rasulullah candaannya ini apakah berdosa? Tidak, betul. Di surga itu nggak ada orang yang tua. Ya, dalam surah Al-Waqiah dikatakan oleh oleh Allah Rabbul Alamin, inna ansa'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami ciptakan bidadari itu adalah seketika menjadi apa? Menjadi usia-usia 30-an tahun. Ya, 30-an tahun itu usia top, bukan 18 tahun, bukan 14 tahun. Kenapa? Sedangkan nikah dengan wanita yang usia 14 tahun, kalau sudah pure, sudah lari dia. Lari gak peduli. Tapi kalau 30 tahun dipikirkan terlebih dahulu. Masa otaknya sudah apa? Sudah matang gitu ya. Kalau saya pulang nanti gimana kan gitu. Gimana dengan anak-anak saya? Gimana dengan saya? Kalau dulu saya sendiri, cantik memang. Dulu sendiri. Dan sekarang saya punya anak 5 sudah. Siapa yang mau menerimanya? Kan gitu, pikirannya panjang gitu ya. Fil aqwal, dalam perkataannya, wal a'mal, dan dalam perbuatannya. Pernahkah Rasulullah SAW berbuat kedoliman? Pernah nomboten? Pernah nomboten, Pak? Dalam semua kisah. Waktu ini hampir habis tapi gak apa-apa. Sebentar, tinggal sedikit ini. Ketika bersengketa ya antara Abbas ya dengan siapa? Dengan salah seorang Madinah Ansor ya, dalam permasalahan pengairan kebun ya, air kebun itu. Maka ketika itu Rasulullah SAW memberikan hukum, ya ammi, wahai pamanku, alirkan dulu ke tempat kebunmu, setelah itu alirkan kepada dia. Maka orang Ansar ini kemudian bagaimana? Marah dia, menyatakan idil ya Rasulullah, berbuatlah adil ya Rasulullah. Maka Rasulullah ketika itu talawwana wajhu, wajahnya kemudian memerah, tanda apa? Marah gitu. Kalau Rasulullah itu gak adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil kan gitu. Jadi meneladani perbuatan Rasulullah. Hati orang yang salim itu berarti dia meneladani perbuatannya Rasulullah. Rasulullah adil dalam semua perkara. Ya, fala yataqaddam baina yadayhi biaqidatin. Maka tidak boleh mendahulukan selain daripada Rasulullah, selain Allah dan Rasulnya, biaqidatin, dalam sebuah keyakinan. Itu enggak boleh. Ya, keyakinan kita harus yakin kepada akidah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Wala qaulin, dan juga tidak boleh mendahulukan ucapan orang lain. Misalkan ya dulu itu ada kisah. Ya, ada seorang sahabat yang menyatakan bahwasanya Rasulullah berkata demikian dan demikian. Kemudian orang yang tadi dikatakan itu mengatakan apa? Berkata Abu Bakar, Umar demikian dan demikian. Maka orang ini marah gitu ya. Kenapa? Berarti dia telah mendahulukan perkataan Abu Bakar daripada perkataannya siapa?
Rasulullah SAW. Ini juga nggak boleh, ya harus mendahulukan perkataannya Rasulullah. Wala amal, dan juga tidak boleh mendahulukan perbuatan ya atau meneladani perbuatan orang lain yang melebihi daripada atau mendahului daripada perbuatan Rasulullah SAW. Terakhir, qala ta'ala Rabbul alamin berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya iktida, yaitu teladan itu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sampai di sini wahai kaum muslimin. Ya, saya pikir selesai tadi, tapi ternyata enggak. Masih banyak ini, yang kedua dan ketiga. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan keberkahan pada ilmu dan juga usia, keluarga dan usaha kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.